Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan semuanya, kami berasal dari SMP Negeri 18 Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Edisa Indriani. Nama saya Ahmad Arsenur Rahman. Nama saya Aimin Novrela Santoso. Nama saya Agnes Manjunta. Nama saya Silvia Permatasari. Nama saya Marvin Efriandika. Dan kali ini kami akan menceritakan sejarah tentang Benteng Marlborough. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau cerita sedikit tentang sejarahnya. Benteng Marlborough dibangun oleh Inggris sebagai markas pertahanan mereka di pantai barat Sumatera. Benteng ini dinamakan Marlborough sebagai penghormatan kepada John Churchill, Duke of Marlborough. Uniknya, benteng ini berbentuk seperti kura-kura jika dilihat dari atas. Seru banget kan? Benteng Marlborough atau disebut juga Fort Marlborough merupakan benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India atau Company AIC pada tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Celt sebagai benteng pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan di atas kota Bengkulu dan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Nah, kalian tahu nggak sih, sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng ini menjadi markas Polri. Namun, pada tahun 1949 sampai 1950, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi tahun 1950, Benteng Marlborough menjadi markas TNI Angkatan Darat hingga tahun 1977. Benteng ini diserahkan kepada Dekdibud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya. Selanjutnya, kalian penasaran nggak sih di mana letak Benteng Marlborough? Benteng Marlborough berdiri kokoh di tepi laut di atas sebuah dataran dengan ketinggian lebih kurang 8,5 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, benteng ini terletak di Desa Kebon Keling, Kelurahan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bagian luar benteng dikelilingi parit dan tanggul. Namun pada bagian depan dan belakang sudah tidak tampak lagi, hanya berupa tanah yang agak rendah dan bekas bangunan yang telah dibongkar. Sisi luar parit keliling yang merupakan tanggul kini dibuat jalan setapak selebar kurang lebih 1 meter. Dari jalanan setapak ini masih terdapat halaman yang dibatasi oleh pagar besi yang mengelilingi benteng yang menjadi pembatasan antara benteng dengan lingkungan luar. Lingkungan di luar pagar benteng berbatasan dengan jalan raya, yaitu pada sebelah timur berbatasan dengan jalan benteng. Dahulu jalan Burniat berlanjut dengan pertigaan yang merupakan ruas jalan Kodijah dan Taman Tapak Paderi dengan latar pemukiman penduduk, dan tepat pada sudut pertigaan jalan terdapat sekolah. Di sebelah barat berbatasan dengan jalan Jenderal A. Yani dan pertokoan serta pecinan termasuk bekas gedung pengadilan. Sebelah utara jalan Jenderal A, Yani dan pelabuhan lama, objek wisata Pantai Bai. Dan sebelah selatan jalan Benteng dan perumahan masyarakat Kelurahan Kebun Keling. Mau enak kemana? Kami nak nengok salah satu peninggalan di Benteng Marlborough. Ambo boleh ikut dak? Boleh, enak. Salah satu contoh peninggalan sejarah yang ada di Benteng Marlborough adalah meriam kuno. Meriam ini merupakan peninggalan dari masa kolonial Inggris saat mereka membangun dan menggunakan benteng tersebut sebagai markas pertahanan pada awal abad ke-18. Dibangun tahun 1713 sampai 1719. Meriam-meriam tersebut masih dapat dilihat di area benteng dan menjadi saksi bisu kekuatan militer yang dimiliki Inggris pada masa itu. Selain meriam, di Benteng Marlborough juga terdapat berbagai peninggalan lain seperti ruang tahanan bawah tanah, terowongan, dan gudang persenjataan, serta sisa-sisa dokumen yang menunjukkan aktivitas administrasi kolonial.
Benteng ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena berkaitan erat dengan masa penjajahan Inggris sebelum akhirnya diserahkan kepada Belanda pada tahun 1824. Ingat, meriam ini tidak boleh dinaiki ya. Benteng Marlborough berdiri di atas lahan seluas 44.100,5 meter persegi dengan panjang 240,5 dan lebar 170,5 meter dengan orientasi 215 derajat ke arah barat daya. Benteng Marlborough berbentuk kura-kura dengan arah hadap kepala ke barat daya, sedangkan pintu masuk benteng lebih mengarah ke tiap-tiap bangunan yang mempunyai ruangan-ruangan yang berfungsi sebagai tempat tahanan, gudang persenjataan, perlengkapan, dan kantor. Selanjutnya, kita akan menelusuri ruangan yang dulu sempat digunakan sebagai tempat sel militer. Di ruangan ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah, contohnya seperti mock-up kapal. Yuk kita lihat. Di sebelah saya ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah, yaitu mock-up kapal. Pada abad ke-17, perusahaan dagang Inggris, EIC atau East India Company, berlayar dengan kapal yang sangat besar, dengan kapasitas kurang lebih 1.000 ton, membawa kurang lebih puluhan awak kapal dan tentara, serta dilengkapi puluhan meriam untuk berjaga dari serangan bajak laut maupun kapal dagang lawan seperti Belanda, Portugis, atau Prancis. Kapal sejenis inilah yang berlayar di Bengkulu pada tahun 1685. Berikut peninggalan sejarah yang ada di Benteng Marlborough, yaitu penjara. Benteng Marlborough difungsikan sebagai penjara selama masa pendudukan Inggris dan Belanda di Bengkulu. Berikut adalah peran benteng sebagai penjara. 1. Sebagai tahanan masa kolonial Inggris dan Belanda. 2. Untuk menahan tahanan politik dan pemberontakan lokal. 3. Sebagai pusat interogasi dan penyiksaan. 4. Pengasingan dan penghukuman. 5. Penahanan sementara sebelum dikirim ke lokasi lain. Penjara di dalam benteng ini didesain untuk meminimalkan kemungkinan pelarian dengan dinding yang tebal dan penjagaan yang ketat. Dalam upaya melestarikan dan melindungi bangunan benteng dari kemungkinan terjadinya kerusakan, pada tahun anggaran 1977 sampai 1984 dilakukan pemugaran oleh Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bengkulu. Pemugaran meliputi bagian kepala kura-kura, kaki kura-kura Barat dan Utara, jembatan atau tiang dinding pengaman, pembuatan pintu dan jendela serta pertamanan. Pada tahun 1984 dilakukan peresmian Purna Pugar Benteng Marlborough oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Haryati Soebadio. Keberadaan Benteng Marlborough sebagai benda cagar budaya tetap dipertahankan karena mengingat perannya di masa lalu. Pada masa lalu, benteng ini merupakan salah satu bukti sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, benteng dan kawasan lingkungan pemukiman yang melingkupinya menunjukkan adanya ciri arsitektur yang khusus. Kekhasan ini tampak dari gaya arsitektur bangunan yang memperlihatkan suatu ciri khas kota yang pernah mendapatkan pengaruh beragam, yaitu mulai dari pengaruh Inggris, Belanda, dan Jepang sejak masa perjuangan kemerdekaan. Dengan adanya ciri khas ini, maka Benteng Marlborough menjadi salah satu aset wisata budaya andalan bagi Provinsi Bengkulu. Dari sejarah yang kami ceritakan, Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Lugris di Kom Bengkulu. Benteng Marlborough berdiri kokoh di tepi laut di atas sebuah dataran dengan ketinggian lebih kurang 5,5 meter di atas permukaan laut. Dilakukan pemugaran oleh Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bengkulu. Saran keberadaan Benteng Marlborough sebagai canda cagar Buddha harus tetap dipertahankan karena mengingatnya perannya di masa lalu. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah tentang benteng. Sejarah dulu baru kita. Nah, sekarang sudah tahu kan
sejarah tentang Benteng Marlborough. Kalau sudah tahu, jangan lupa untuk dilestarikan ya, supaya bisa menarik peminat pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Salam kami dari kelompok 4. Bye-bye. Dadah.